saya masih kecil ya, seringkali tetangga atau bahkan simbah itu dalam proses pemeliharaan entok ataupun pemeliharaan ayam, biasanya anakan entok itu dipelihara sama indukan. Itu masih teori zaman dulu. Tapi kalau sekarang karena perkembangan zaman, tentunya pola pikir dan tingkat kecerdasan manusia itu bertambah. Seiring dengan kenaikan modernisasi dan tentunya tahapan ilmu yang kita peroleh, sistem pemeliharaan anakan entok yang diikat pada indukan tentunya sedikit memperlambat proses beternak kita ya teman-teman. Selain itu juga keamanan si anak entok pastinya sedikit akan terancam karena apa? Predator-predator yang ada di alam itu sangat banyak teman-teman. Terkadang seringkali orang tua kita itu bilang, waduh entok saya 10 tinggal 5. Itu biasanya kalau malam itu dimakan oleh tikus yang besar ataupun predator-predator lainnya. Hal ini lantas kita aplikasikan atau kita buat studi bandingnya atau SWOT analisis, karena dalam proses peternak semacam itu tentunya sudah tidak zaman lagi di era tahun 2023. Dan tips kali ini yaitu proses pemeliharaan anakan entok di usia 1 hari dengan sistem breeding box dari awal sampai usia 1 bulan. Nah, di sini yang pertama saya lakukan yaitu dalam proses pemeliharaan anakan entok ini, saya memisahkan sejak baru menetas dalam kondisi masih basah ya teman-teman. Jadi masih basah, belum keluar dari sarang indukan. Ini untuk mengurangi stres pada indukan atau stres pada anakan-anakan entok. Jika kita memisahkan anakan entok pada usia ataupun pada waktu anakan entok ini sudah keluar dari sarang bersama indukannya, jika nanti kita pisahkan tentunya mereka akan rewel ataupun memanggil indukannya terus, dan indukannya pun tentunya akan mencari anakannya, yang mengakibatkan untuk proses memperbaiki tubuh atau kembali ke tahap bertelur atau perkawinan itu akan terhambat pada indukannya. Dan untuk anakannya pun tentunya akan sedikit stres karena kehilangan si indukan. Makanya trik ini atau cara ini itu sebaiknya dilakukan untuk teman-teman yang mau proses pembrandingan atau perawatan anakan entok di usia 1 hari. Tentunya harus mengambil anakan entok itu secepat mungkin ketika sudah menetas. Jangan menunggu menetas semua ya teman-teman. Kalau bisa satu persatu diambil, tapi biasanya kalau sudah retak semua pastinya 1 hari atau 2 hari itu sudah menetas semua. Dan ini dalam proses pemeliharaan saya menggunakan 25 watt lampu pijar atau lampu bohlam yang menimbulkan panas, bukan hanya menimbulkan terang ya teman-teman. Jadi tidak menggunakan lampu LED, tapi lebih ke lampu bohlam yang mengeluarkan hawa panas. Setelah itu diberikan air minum itu di hari kedua dan dikasih makan dengan bahan makan yang lembut atau seperti pur, tetapi dengan catatan yang lebih lembut ya teman-teman. Karena apa? Biasanya usia 1 hari itu masih belum begitu hafal dengan makanan, karena entok ini masih membawa sisa protein dari sel telur. Jadi untuk pemberian makan pun kalau bisa sehalus mungkin di awal starter, nanti bertahap jika usianya sudah mulai bertambah lagi. Untuk pemakaian fur sendiri saya lebih senang memakai fur merek 511 ya. Itu tentunya harganya cukup lumayan mahal karena di pasaran itu sekitar 12.000. Untuk pemberian pakannya saya full dari pagi sampai sore, itu sekitar sampai usia 2 minggu. Kalau sudah lepas 2 minggu biasanya saya dijeda, yaitu pagi dan sore hari, itu sampai usia kurang lebih 1 bulan. Dan pergantian pakan alternatif tentunya jika sudah memasuki usia kurang lebih 1 bulan
setengah ya teman-teman, itu biar lebih maksimal dan tentunya proses perkembangan tubuhnya atau pertumbuhannya itu lebih maksimal. Untuk airnya ya seperti biasa ya teman-teman, hanya memakai air putih biasa. Yang penting dalam proses pemberian air minum tentunya wadah atau tempat air minum itu harus dalam keadaan bersih ya teman-teman, dan dicuci setiap kali kita mau memberikan air minum kepada anak entok ini. Dan untuk pemberian air minum sebagai catatan, jangan sampai kekurangan ya teman-teman, lebih baik kekurangan makan daripada kekurangan air minum. Ini akan mengakibatkan tingginya angka kematian jika sering anakan entok itu kurang air minum. Otomatis dengan suhu yang panas seperti ini, anakan entok akan cepat dehidrasi. Dan untuk kandang boxnya ya tentunya teman-teman harus menyediakan kandang box yang lebih rapat atau bisa dibuat dari seng ataupun triplek ya. Tentunya pemakaian box ini bertujuan agar anakan entok itu tidak terkena angin yang berlebihan, apalagi kalau malam itu terasa dingin, tentunya akan mengakibatkan angka kematian jika anakan entok ini kena masuk angin. Masuk angin itu tentunya tidak hanya ke manusia aja ya teman-teman, biasanya juga bisa menyerang ke anak entok kita, dan biasanya itu kondisinya itu lemas dan muntah-muntah kalau habis makan, dan itu yang mengakibatkan angka kematian itu tinggi karena mereka akan merasa kembung dan cenderung mengakibatkan kematian. Jika langkah awal ini teman-teman sudah berhasil, tentunya ini menjadi suatu kebanggaan kita sebagai para peternak, karena biasanya cenderung kita gagal di awal dan nantinya akan menjadikan sebagai down atau mental kita untuk beternak itu berkurang ya teman-teman. Dan mungkin selanjutnya kalau sudah dalam proses pemeliharaan anakan entok sudah berhasil, tentunya kita harus belajar tentang apa yang namanya pemasaran. Untuk pemasaran di suatu wilayah tentunya berbeda-beda ya teman-teman. Kadang ada pasar yang memang mereka lebih menginginkan entok usia 4 bulan 5 bulan, dan ada juga yang memang lebih laku di anakan entok yang usianya baru menetas. Untuk pasar sendiri teman-teman bisa melihat untuk pasar yang lebih bisa kita peroleh informasinya di sekitar wilayah atau lingkungan kita ya teman-teman. Apalagi sekarang sudah banyak yang namanya media sosial tentang peternakan. Untuk video kali ini cukup kiranya pembahasannya, semoga bermanfaat, dan untuk teman-teman yang sudah bergabung di channel saya ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya, alangkah indahnya untuk berbagi, subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.